Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini kita akan beribadah dalam ibadah gerakan pemuda dengan pemberita firman yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yesa Jambor Mias. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Teman-teman, sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga hari ini, sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah GP ini. Tuhan, kiranya apa yang akan Engkau firmankan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami agar kami tetap berada pada jalan. Inilah doa kami yang kurang daripada sempurna, kami sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur yang pasal pertama, ayatnya pertama sampai dengan yang ketiga. Kita baca secara bersamaan. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan yang kedua, Tinggallah dalam Yesus.
masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 di bawah tema guru tapi tak bisa didukung dan ditiru. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ingin menghayati akan setiap firman yang boleh tertuang di dalam kitab suci Tuhan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Biarlah kekayaan firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama saat ini Tuhan mampu menerangi akan kehidupan kami untuk boleh senantiasa berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dari hikmat pengertian yang baik, terlebih lagi Tuhan keinginan untuk mau melakukan setiap firman Tuhan ini di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan pemuda, mari berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 yang menyatakan kepada kita semua, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi Ia menyelamatkan orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka, berfoya-foya pada siang hari,
Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan logam yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka mengikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia orang yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah tua yang mengatakan begini: guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang diartikan bahwa biasanya murid meniru bulat-bulat atau mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Ini artinya ketika contoh atau keteladanan yang buruk diberikan oleh guru, maka pasti juga akan ditiru oleh muridnya. Karena bagaimanapun juga sosok guru akan menjadi model atau role bagi muridnya untuk ditiru. Dengan demikian kita melihat bahwa tanggung jawab sebagai guru itu tidak mudah atau ringan. Karena ternyata guru bertanggung jawab penuh dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, juga mengevaluasi peserta didiknya agar berhasil dalam pendidikannya. Dengan demikian, perilaku, contoh, keteladanan yang baik akan ikut mempengaruhi si murid, dan sebaliknya, contoh yang buruk yang diberikan oleh guru juga akan berdampak negatif pula bagi si murid. Hal seperti inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat, di mana surat 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 16 ini ditujukan. Alasan dibalik penulisan surat pergumulan ini adalah munculnya nabi-nabi atau guru-guru palsu di tengah-tengah kehidupan jemaat yang berusaha menyesatkan atau mengacaukan, membantah semua ajaran dari guru-guru yang sudah terlebih dahulu memberitakan Injil Kristus. Kehadiran nabi dan guru-guru palsu ini telah menimbulkan keresahan atau masalah persoalan di tengah-tengah jemaat, karena mereka berusaha mengacaukan semua ajaran, nilai-nilai, prinsip-prinsip Kristiani yang sudah diajarkan, dengan menekankan hidup bebas melakukan apa saja sesuka hati mereka, karena mereka mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim untuk mengadili dunia ini, sehingga hidup yang dijalani saat itu harus benar-benar dinikmati sepuas hati dengan melakukan apa saja yang diinginkan. Kebebasan inilah yang dinilai membuat setiap orang yang mengikutinya pada akhirnya akan diperbudak oleh hawa nafsu yang justru membinasakan dirinya sendiri. Untuk itu, surat pergumulan ini untuk dikirim oleh sang penulis untuk menguatkan kembali iman percaya jemaat agar setiap ajaran yang sudah diajarkan. Mereka diminta untuk berhati-hati terhadap mulut manis ajaran-ajaran yang menyesatkan dari nabi-nabi atau guru-guru palsu saat itu. Mereka diminta untuk tidak harus menerima mentah-mentah untuk dilakukan, melainkan ketika ajaran itu diterima, mereka harus berpikir secara kritis
Mereka harus punya pengetahuan yang kaya akan ajaran tentang Kristus. Kemudian tidak boleh dilupakan harus meneladani Kristus, sehingga ketika mereka menerima ajaran, mereka bisa membedakan mana yang menyesatkan dan mana yang tidak. Selain itu, Allah akan menghukum nabi-nabi atau guru-guru palsu dengan semua ajaran sesat mereka, sehingga diharapkan semua jemaat tidak mengikutinya. Surat ini hadir berusaha menguatkan jemaat untuk terus-menerus membangun kehidupan Kristen di atas dasar atau fondasi iman yang kokoh, yaitu di atas kebenaran firman Tuhan, agar jemaat tidak salah kaprah mendengar ajaran dari para nabi atau guru palsu ini yang sementara hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat dan berusaha menyesatkan jemaat dengan modus mencari keuntungan diri sendiri dengan cara membodohi jemaat. Alasan mereka karena tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, membuat mereka jatuh pada sikap materialistis yang demi memenuhi hawa nafsu mereka. Apa yang dilakukan para penyesat ini tentu saja bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, karena mereka hanya mengejar keinginan-keinginan duniawi demi memuaskan keserakahan dan hawa nafsu mereka. Mereka berupaya memutarbalikkan fakta akan ajaran Kristus tentang hal-hal yang sudah diajarkan saat itu, dan ini harus ditolak, tidak boleh diikuti. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, alasan yang mendorong nabi atau guru-guru palsu akan sikap materialistis ini juga terjadi marak saat ini. Ada pihak-pihak yang berusaha meracuni pikiran anak-anak muda kita dengan memberi legitimasi pembenaran untuk terus mengejar kesenangan duniawi dengan alasan bahwa masa muda saat ini tidak akan terulang lagi. Selagi masih muda, mari nikmati hidup ini sepuas-puasnya, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan duniawi, misalnya narkoba, seks bebas, hidup hedonis, materialis, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diajarkan atau diperintahkan untuk dilakukan dalam firman Tuhan. Berbagai tindakan yang mengajarkan ketidakjujuran, melakukan tindakan kriminalitas, ini marak terjadi dalam kehidupan anak-anak muda saat ini. Orang muda kerap menjadi sasaran dari mereka yang punya kepentingan dan menjadi sasaran empuk karena minimnya pengalaman hidup, juga masih suka terbawa arus dan kegemarannya untuk terus mencoba-coba hal-hal yang baru yang belum diketahui karena darah mudanya. Namun firman hari ini mengajarkan kita semua bahwa sebagai orang muda generasi penerus gereja, mari lebih kritis dalam berpikir, dalam menerima berbagai informasi ajaran pengaruh ajakan yang sifatnya datang dari luar, yang terjadi atau ditawarkan dalam dunia pergaulan, dalam dunia pertemanan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, dalam dunia relasi sosial, rekan-rekan dengan sesama yang ada di sekitar kita. Kita diingatkan bahwa jangan mengikuti ajaran dari pemimpin atau guru atau hamba Tuhan, ajakan dari rekan atau teman-teman jika ajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cerdaslah untuk mengidolakan tokoh atau pemimpin yang benar-benar membawa pengaruh positif dalam kehidupan pribadi. Ikutlah persekutuan yang benar-benar murni, bertolak atau berpijak pada ajaran firman Tuhan, dan berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya mau diterima oleh sebuah kelompok, jangan hanya karena mau dibilang gaul atau trendy oleh teman-teman, saudara disesatkan dengan berbagai pengajaran yang sama sekali tidak diajarkan di dalam firman Tuhan.
Jangan ragu menjadi orang muda yang taat dan setia, meskipun mungkin saudara disindir sebagai yang sok suci atau sok alim, karena kelak tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya semasa hidup di dunia ini pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari belajarlah dari ikan di laut, rekan-rekan pemuda, bahwa meskipun mereka hidup di laut yang airnya terasa asin, namun dagingnya tidak ikut menjadi asin. Kita hidup di dunia modern saat ini, jangan ikut dunia ini yang kita lihat di media massa, di televisi. Makin hari dengan seiring berjalannya waktu, dunia ini semakin sekuler. Orang tidak percaya lagi adanya Tuhan karena menganggap segala sesuatu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Sehingga kehidupan rekan-rekan semua diperhadapkan pada berbagai godaan, cobaan rintangan, tantangan. Maka pentingnya saudara sekalian mengedepankan kekudusan hidup sebagai anak-anak terang agar tetap berbeda dengan dunia ini. Karena ingat, terang tidak mungkin akan bersatu dengan kegelapan. Karena bagaimanapun terang akan selalu hadir meniadakan kegelapan. Yesus telah membawa terang itu, lewat Yesus kita semua diselamatkan. Itulah sebabnya pentingnya rekan-rekan sekalian punya prinsip dalam hidup ini, dengan tetap menjadi pemuda-pemuda membawa terang, bukan pemuda-pemuda yang hidup dalam kegelapan dunia ini. Maka hiduplah dengan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan roh yang baik, bukan hidup menurut dunia ini. Kita wajib tahu mana batasan, mana arah atau langkah keputusan yang terbaik yang akan kita pilih atau putuskan ketika diperhadapkan dengan berbagai ajaran atau nilai-nilai yang bebas ditawarkan dunia ini yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kaum muda harus punya filter yang kuat untuk menyaring segala sesuatu yang diterima, sehingga segala sesuatu di luar yang bertentangan dengan firman Tuhan harus ditolak, harus dihindari, dijauhi. Tidak boleh ada proses tawar-menawar di dalamnya. Dalam dunia pergaulan, dalam dunia pertemanan, kita tahu ada banyak pilihan yang ditawarkan. Masa muda merupakan saat di mana saudara memutuskan mau apa dan bagaimana saudara di hari tua nanti. Maka jangan pernah salah menentukan pilihan yang akan membuat saudara-saudari menyesal seumur hidup. Mari belajarlah dari tokoh Alkitab, dari Yusuf, seorang muda yang terbukti sanggup bertahan di tengah berbagai ujian yang berat di dalam hidupnya. Yusuf diuji lewat penderitaan yang dihadirkan dalam kehidupan keluarganya oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia diuji saat dia bekerja, dia digoda oleh istri tuannya, dia ditawarkan kedudukan, kekayaan. Namun ia tidak membuat ia meninggalkan berbagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai keagamaan yang ia yakini, yang ia imani di sepanjang hidupnya. Meski menderita, ia tetap mempertahankan semuanya itu. Yusuf tetap menjaga perilaku hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita lihat hidupnya sangat diberkati dengan luar biasa. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara-saudari ada di bawah berbagai pengaruh buruk dari dunia pergaulan, dari dunia pertemanan, atau mungkin dari orang terdekat seperti pacar, atau mungkin dari rekan kerja, atau dengan gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Ingatlah sebelum terlambat untuk memutuskan. Kembalilah ke jalan Kristus selagi masih ada waktu. Jangan pernah sia-siakan masa muda, sehingga kelak di hari tua saudara tidak dipenuhi oleh penyesalan akan kesalahan yang dilakukan di masa muda saudara. Maka bijaksanalah menggunakan hari-hari hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman, untuk merespon firman Tuhan kali ini kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, bait yang pertama dan yang kedua. Kami boleh mensyukuri akan setiap berkat anugerah kasih setia Tuhan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan di saat ini untuk boleh hadir bersekutu bersama sebagai gerakan pemuda meskipun dilakukan secara online. Kami boleh tetap dipersatukan hati untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan saat ini, boleh menyentuh hati kami semua sebagai pemuda, pemudi gereja, untuk sadar sungguh bahwa dunia ini menawarkan berbagai pengaruh, berbagai ajaran dan nilai yang terkadang menyesatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan saat ini menyadarkan kami bahwa pentingnya kami memiliki fondasi iman yang kuat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dapatkan di dalam pertumbuhan iman, dalam pergumulan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap menyadarkan kami untuk pandai-pandai memilah, untuk kritis dalam menilai atau memahami juga menerima berbagai hal yang terjadi di luar sana yang ditawarkan dunia ini, agar kami tidak disesatkan oleh setiap ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di masa muda kami, dengan tetap menjaga kekudusan hidup kami sebagai anak-anak muda yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami mampu bersikap kritis dalam memutuskan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kami, agar kami bisa tetap hadir menjadi garam dan terang dunia. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gerakan pemuda dari DPI Betis dari Tuhan dalam setiap tugas pelayanan yang masih bisa dilakukan di tengah kondisi situasi pandemi corona saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap hadir menguatkan kami semua, tetap boleh menyapa kehidupan kami semua, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di
dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan semua dalam studi, dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan tetap memberikan ketekunan, kepandaian, agar tetap bisa mengejar cita-cita dengan melakukan hal-hal yang terbaik lewat apa yang menjadi tugas tanggung jawab saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan juga memberikan pasangan yang takut akan Tuhan kepada mereka, agar kehidupan Kristiani yang terbaik boleh tetap hadir dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang sudah berkeluarga. Tuhan juga memberkati mereka dengan berbagai pergumulan hidup yang sebentar digumuli saat ini Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Allah yang hadir senantiasa dalam hari-hari hidup kami. Biarlah di tengah berbagai pergumulan berat, di tengah berbagai persoalan hidup, kami tidak hilang harap. Kami tetap berpengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus kami akan sanggup menghadapi berbagai persoalan hidup yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk kehidupan persekutuan dari gerakan pemuda ini Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari ketua, para pengurus dengan berbagai tugas pelayanan yang masih bisa dilakukan. Biarlah lewat setiap pelayanan yang boleh dilakukan Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan boleh hadir menjadi terang, menjadi saksi-saksi Kristus dalam berbagai tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dan biarlah gerakan pemuda ini Tuhan boleh menjadi sarana di mana anak-anak muda kami boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap apa yang boleh didambakan dalam hari-hari hidup kami di tengah berbagai kondisi situasi saat ini Tuhan. Tuhan izinkan kami boleh melangkah dengan tetap memegang tangan kami ketika pandemi virus corona saat ini belum juga berakhir. Kami tahu Tuhan tetap menyatakan kasih Tuhan. Tuhan topang kami selalu dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, ada dalam kelemahan tubuh, atau mungkin ada yang terinfeksi virus corona. Tuhan hadir menyatakan kasih Tuhan kepada mereka semua. Kesembuhan itu kami dambakan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Lalu kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, pakailah mereka menjadi alat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Gereja kami, GBI Bethesda dalam tugas pelayanan yang ada, Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan, agar nama Tuhan boleh tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, inilah seluruh sembahyang kami. Kami akan melanjutkan hari-hari hidup kami di bulan November ini Tuhan, jelang akhir tahun. Kami percaya janji penyertaan Tuhan itulah yang akan senantiasa menaungi hari-hari hidup kami. Kami menyerahkan akan semua rekan-rekan yang saat ini boleh terlibat dalam pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka, agar lewat pelayanan yang mereka lakukan, mereka bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan, doa yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan
menyatakan syukur pada Tuhan di dalam ibadah hari ini melalui pemberian sukacita sambil mendasarkan dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Ku Beri Persembahan. Ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami sepanjang hari ini dan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kali ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati firman ini supaya dapat menjadi kesaksian dan pelayanan dalam gereja ini. Berkati juga teman-teman yang memberikan persembahan ini. Kau berkati mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan melalui mulut-mulut mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami, hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mewakili teman-teman Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Yesa Jamurmias dan teman-teman sekalian yang bertugas pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pertambahan usia yang baru. Teman-teman, untuk nyanyian pemutusan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan bait yang kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Ku
ibadah ini akan segera usai. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.